Pace bene, masih di mea culpa. Para sahabat mungkin sudah tahu ada sekelompok kecil umat HKBP membuat ibadat live streaming dan diganggu dengan massa yang berkumpul di sekitar tempat ibadat itu, membuat speaker kuat-kuat, mengganggu acara ibadat yang sangat sederhana itu, dan tidak mengizinkan umat HKBP membuat ibadat sederhana itu di tempat sendiri. Oke, apa yang mau dikatakan? Pertama, tindakan sekelompok orang yang mengganggu ibadat itu adalah tindakan yang jahat. Tidak usah mencari-cari alasan untuk mengatakan, oh itu tergantung situasi, oh itu ada alasannya, entah apa alasannya. Kalau kita mengganggu privasi orang yang beribadat, itu jahat. Itu namanya tindakan intrinsik malum. Jahat di dalam dirinya. Saya mencuri. Entah apapun alasannya, saya mencuri untuk membiayai orang yang sakit atau apa. Pertama-tama harus dikatakan tindakan itu dalam dirinya jahat. Mencuri. Mengintimidasi orang. Dalam dirinya tindakan itu jahat. Mengganggu orang. Dalam dirinya tindakan itu jahat. Itu pemikiran yang pertama harus kita katakan. Jadi tidak ada ruang untuk membuat pembelaan kepada orang-orang yang mengganggu ibadat. Tidak ada ruang untuk itu. Kita belum berbicara soal hukum, kita belum berbicara soal nilai-nilai keagamaan, ajaran-ajaran doktrin-doktrin agama. Belum pada saat itu. Ini soal masalah kemanusiaan. Dan ini poin yang kedua. Ini persoalan kemanusiaan. Ada sekelompok orang kecil melakukan apa yang harus dia lakukan sebagai manusia, membina hubungannya dengan Tuhan. Dan kamu mengganggu. Saya tidak mempersoalkan pada tahap ini, kamu agama apa. Tapi kalau kamu mengganggu orang mendalami agamanya, dan dia tidak mengganggu kamu dalam tindakan pada saat itu, kamu salah kalau kamu mengganggunya. Kamu jahat. Intrinsik malum. Dan ini sekali lagi masalah kemanusiaan. Kalau sampai ada orang yang membuat tindakan seperti itu, dia bermasalah dalam kemanusiaannya. Nah, kita masuk ke poin ketiga. Bila ada ajaran agama mengizinkan hal semacam itu, berarti ini agama yang tidak benar. Karena agama ini merongrong kemanusiaan. Kalau ada agama yang mengajarkan kita untuk mengkebiri kebebasan orang membina relasi dengan Tuhan, sejauh itu dilakukan dalam cara yang benar dan diakui, maka itu adalah tindakan yang merongrong kemanusiaan dan agama itu harus dikoreksi. Kalau ada agama seperti itu, saya tidak menyebut agama apapun. Kita berbicara dalam konteks yang umum. Kalau ada yang memberikan kita ajaran bahwa kita bisa mengintimidasi orang, menghilangkan hak orang sebagai manusia yang memiliki hakikat kemanusiaannya demi menjalankan nilai-nilai keagamaan kita, dan agama itu pantas untuk dikoreksi. Mudah-mudahan tidak bertele-tele. Ada agamaku mengajarkan aku untuk melakukan apapun kepada orang lain sesuai dengan apa yang kuajari, yang diajarkan padaku, tanpa memperhatikan kepentingan mereka. Aku harus berpikir kembali untuk mengikuti agama ini. Nah, oke, akhirnya kita harus melihat peristiwa ini dari sudut pandang kekristenan kita. Kita harus melihat ini dari sudut pandang teologi salib. Teologi salib. Ada apa dengan salib? Di salib ada penderitaan, ada penghinaan, ada rasa sakit, ada luka, bahkan kematian.
Tetapi karena kematian, karena siksa, karena derita, karena penghinaan itu, kita memiliki alasan untuk mengatakan, saya sudah mengalaminya dan saya menang atas semua rasa sakit ini. Tidak ada Paskah tanpa Jumat Agung. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Gandum kalau tak jatuh ke tanah dan mati tidak akan berbuah banyak. Dan salib adalah jalan, adalah anak tangga menuju kemuliaan. Maka kita harus memakai sudut pandang ini untuk melihat pengalaman dari umat HKBP yang diintimidasi ini. Bahwa justru disinilah salib mereka. Bahwa mereka tetap setia, saya selalu melihat videonya. Mereka tetap setia meneruskan kegiatan agamanya meski ada tekanan dari luar. Ini martiria yang hidup. Ini kesaksian iman yang hidup. Mereka tetap bertahan pada nilai-nilai yang mereka usahakan. Mereka tetap menjalankan ibadatnya, apapun yang terjadi. Dan saya pikir ini buah dari iman yang pantas untuk kita teladani. Tidak malah menutup ibadat dengan secepatnya dan berkata, oke lah yang penting hati kita. Tidak juga, mereka tetap mengekspresikan iman, mengekspresikan isi hatinya untuk tetap beribadat, sekalipun ada tekanan. Dan poin yang terakhir yang saya mau katakan, ada blessing in disguise. Apa itu? Ada rahmat terselubung lewat peristiwa ini. Kita tidak menginginkan tindakan semacam ini. Tetapi dari peristiwa semacam ini pun kita mendapatkan pengajaran dan pelajaran. Tentang betapa dituntutnya dari pihak kita perjuangan untuk tetap beriman. Tentang ada banyak tantangan dan kita diingatkan akan itu. Yang harus kita hadapi sebagai orang Kristen. Dan tentang apa itu salib. Dan justru dalam peristiwa ini kita semakin tahu bahwa inilah rasanya memikul salib. Nah, itu yang mau dikatakan. Lalu yang terakhir, kalau para petinggi yang melihat peristiwa ini diam saja, ada yang salah. Dalam arti diam saja, tidak mengambil sikap atau sekurang-kurangnya memberi advokasi kepada umatnya yang sudah melakukan intimidasi. Kalau tidak melakukan itu, maka kemungkinan memang itu bagian dari ajarannya. Yang kedua, tidak pro kemanusiaan lah nilai-nilai keagamaan yang dibangun. Karena tindakan ini dalam dirinya jahat, begitu ya. Entah alasan apapun. Misalnya saya katakan, saya mencuri, itu jahat itu. Saya mencuri untuk kesembuhan ibuku yang sedang sakit. Itu tetap jahat, tetapi tingkat kejahatannya, tindakan itu berbeda-beda. Ada orang mencuri untuk membeli susu anaknya yang sakit. Ada orang mencuri mengaku untuk membeli susu anaknya, tetapi ternyata tidak, tapi untuk berjudi. Ini dosanya jauh lebih besar. Ada level tingkat kualitasnya berdasarkan sudut pandang moral. Maka ini mengintimidasi orang, apapun alasannya, in any reason, in any case, dalam alasan dan kasus apapun, mengintimidasi orang salah. Maka ini pelajaran besar untuk kita. Semoga tidak lagi terulang, tetapi kita tidak bisa paksakan. Dunia tetap dunia dengan segala kekurangannya. Maka kita terus berjuang memperbaiki dan kita terus berusaha memikul salib kita. Pace e bene.